Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Cahya Karisma dari kelas A2 Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 212200054. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pembelajaran. Agar mempersingkat waktu, kita langsung memulai ke pembahasan. Hari ini saya akan membahas mengenai part of speech. Nah, untuk part of speech ini adalah salah satu media pembelajaran atau materi pembelajaran basic awal untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, adapun pengertian dari part of speech sendiri yaitu klasifikasi kata yang dikategorikan berdasarkan peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Nah, untuk part of speech sendiri mempunyai beberapa bagian, yaitu dibagi menjadi 8 bagian, diantaranya noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, untuk yang pertama yaitu noun, yaitu bisa disebut juga dengan kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide umumnya. Noun didahului oleh partikel e, an, and the. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech ini diantara lain countable and uncountable noun, preferred and common noun, abstract and correct noun, and collective noun. Untuk yang pertama yaitu countable noun, yaitu yang dapat dihitung, for example book, for, car, and yang lainnya. Dan yang kedua uncountable noun, yaitu yang tidak dapat dihitung, for example milk, snow, and meat. Dan yang ketiga yaitu common noun, yaitu bersifat umum, for example country, dessert, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu preferred noun, yaitu yang spesifik, Indonesia, Albert, Einstein, and Sahara. Yang selanjutnya yaitu abstract noun, yaitu menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, ataupun sifat. For example, idea, imagination, and kindness, love. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu concrete noun, yaitu berupa material atau berwujud nyata. For example, cheese, dates, milk, sugar, and water. Dan yang selanjutnya collective noun, yaitu nama kelompok atau kumpulan. For example, class, their, couple, and staff. Nah, untuk yang kedua yaitu pronoun, biasa disebut juga dengan kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Macam-macamnya antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, infinitive pronoun, reflective pronoun, intransitive pronoun, and reciprocal pronoun. Untuk personal pronoun, for example, I, we, they, she, he, it, and demonstrative pronoun yaitu this, that, this, those. And interrogative pronoun, for example, who, what, which, who, was. And relative pronoun, for example, who, which, whom, whose, and that. And infinitive pronoun, for example, another, anything, everything, noun, and someone. Untuk reflective pronoun and intransitive pronoun, for example, myself, yourself, ourselves, and themselves. Untuk reciprocal pronoun, for example, each other, one other. Untuk yang ketiga yaitu verb, bisa disebut juga dengan kata kerja. Nah,
Verb ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Nah, macam-macam verb antara lain yaitu transitive and intransitive verb, regular and irregular verb, action and stative verb, finitive and non-finitive verb, linking verb and causative verb. Untuk transitive verb, for example, ask, buy, hit, make, so. Nah, untuk intransitive verb, for example, arrive, come, go, smile, and wait. Untuk regular verb, for example, achieve, beg, decide, live, and walk. Irregular verb, for example, bear, choose, feel, send, and write. Action verb, for example, eat, grow, jump, run, and work. Dan yang selanjutnya, stative verb, for example, adore, deserve, forgive, and impress. Untuk yang selanjutnya yaitu non-finitive verb, for example, present participle, past participle, infinitive, and bare infinitive. Untuk linking verb, for example, be, look, seem, and taste. And causative verb, for example, get, have, lead, and make. Nah, untuk yang keempat yaitu adverb atau bisa disebut juga dengan kata keterangan. Nah, biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja, kata sifat, atau adverb lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda noun dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, why, under what condition, atau to what degree. Tidak hanya itu, adverb suatu adjektif biasanya berakhir dengan partikel ly. For example, deeply, extremely, happily, fairly, and yang lainnya. Tapi ada juga adverb yang tidak berasal dari adjektif seperti very, somewhat, only, quite, and yang lain-lainnya. Adapun macam-macam kata keterangan dalam bahasa Inggris. For example, adverb of time, for example, early, recently, yesterday, now, and tonight. Adverb of manner, for example, fast, hard, slowly, softly, and quickly. Untuk yang selanjutnya, adverb of degree, for example, enough, quite, so, to, and very. Yang selanjutnya, adverb of modality. For example, likely, maybe. Yang selanjutnya yaitu adverb of frequency. For example, always, barely, daily, and sometimes. Yang selanjutnya adverb of place. For example, away, behind, here, nearby, and somewhere. Selanjutnya adverb of focus. For example, also, even, just, mainly, and only. Nah, untuk yang kelima yaitu adjektif atau bisa disebut juga dengan kata sifat. Adjektif adalah salah satu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun, namun dapat juga terletak sesudah linking verb yang berhubungan dengan indera sim atau taste. Untuk satu noun atau pronoun dapat lebih dari satu adjektif. For example, old, young, bad, fat, thick, big, smell, pretty, and sebagainya. Nah, untuk yang keenam yaitu preposition atau kata depan, merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lain dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa. Preposisi atau preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Kata depan dalam bahasa Inggris bagi menjadi beberapa macam, antara lain yaitu preposition of time, for example, after, before, during, and since. Untuk preposition of place, for example, above,
at, in, on, and under. Untuk preposition of movement, for example, inside, into, of, towards, and up. Untuk preposition of manner, for example, by, in, like, on, with. Selanjutnya yaitu preposition of purpose, for example, for. Untuk yang selanjutnya yaitu preposition of quantity, for example, by and for. Untuk yang ketujuh ini yaitu kata hubung. Nah, part of speech ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis dari conjunction ini, yaitu coordinate conjunction, yaitu menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, for example, and, but, nor, and, yet. Untuk yang selanjutnya yaitu correlative conjunction, bisa digunakan untuk berpasangan, for example, between, and, or, from, and, then. Untuk yang selanjutnya yaitu subordinate conjunction, membentuk adverbial clause, for example, after, because, before, and when. Nah, untuk yang terakhir yaitu conjunction adverb, menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan, for example, at last, beside, however, hence, and then. Untuk yang kedelapan, yang terakhir ini yaitu interjection, yaitu bisa disebut juga dengan kata serdu. Interjection ini merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa, biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. For example, alas, he failed. Oi, look at me. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin untuk kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, bingung harus mulai dari mana, mari belajar basic awalnya, yaitu dengan belajar part of speech. Nah, semoga video ini membantu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, karena setianya sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.